Selamat pagi anak-anak Miss semua. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita C. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. A. Sifat komutatif pada penjumlahan. Contoh, Budi memiliki 4 apel merah ditambah 3 apel hijau sama dengan 7 buah apel. Tina memiliki 3 apel hijau ditambah 4 apel merah sama dengan 7 buah apel. Banyak apel Budi sama dengan 4 buah ditambah 3 buah sama dengan 7 buah. Banyak apel Tina sama dengan 3 buah ditambah 4 buah sama dengan 7 buah. B. Sifat komutatif pada perkalian. Contoh, 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. 3 dan 5 merupakan bilangan pertama. 5 dan 3 merupakan bilangan kedua. Kesimpulan, sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Ini berarti bahwa pertukaran letak bilangan dalam penjumlahan ataupun perkalian tidak mengubah hasil. Jika A dan B dua bilangan cacah, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini sifat komutatif pada penjumlahan. A dikali B sama dengan B dikali A. Ini merupakan sifat komutatif pada perkalian. Yang perlu diingat, sifat komutatif atau pertukaran hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis dalam bentuk di dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah di dalam kurung B ditambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh, di dalam kurung negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah 23 sama dengan negatif 15 ditambah di dalam kurung negatif 13 ditambah 23. Jadi yang kita kelompokkan itu berbeda. Yang di sisi kiri negatif 15 ditambah negatif 13. Yang di sisi kanan negatif 13 ditambah 23. Itu yang kita kelompokkan. Setelah itu kita buktikan sama tidak hasilnya di sisi kiri dan di sisi kanan. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Negatif 15 ditambah negatif 13, negatif 28 ditambah 23. Dan yang di sisi kanan kita kerjakan yang di dalam kurung. Negatif 13 ditambah 23. Hasilnya 10. Setelah itu kita jumlahkan negatif 28 ditambah 23 hasilnya negatif 5. Negatif 15 ditambah 10 hasilnya
negatif 5. Jadi terbukti sifat asosiatif atau pengelompokan tidak mengubah hasilnya walaupun yang kita kelompokkan berbeda. B. Sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis di dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali di dalam kurung B dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh, di dalam kurung negatif 5 dikali negatif 13 dikali 3 sama dengan negatif 5 dikali dalam kurung negatif 13 dikali 3. Perhatikan yang berada di dalam kurung dengan angka yang berbeda. Negatif 5 dikali negatif 13 hasilnya 65. Setelah itu yang di sisi kanan kita kerjakan ini dalam kurung. Negatif 13 dikali 3 hasilnya negatif 39. Lalu kita kalikan 65 dikali 3 hasilnya 195. Negatif 5 dikali negatif 39 hasilnya positif 195. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian tidak mengubah hasil walaupun pengelompokannya berbeda. 3. Sifat distributif atau penyebaran. A. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Bentuknya A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah di dalam kurung A dikali C. Contoh 1, 25 dikali di dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan di dalam kurung 25 dikali negatif 4 ditambah di dalam kurung 25 dikali negatif 2 sama dengan 25 dikali negatif 4 negatif 100. 25 dikali negatif 2 negatif 50. Negatif 100 ditambah negatif 50 sama dengan negatif 150. Contoh kedua, di dalam kurung 7 dikali negatif 3 ditambah dalam kurung 7 dikali 13 sama dengan, perhatikan angka yang sama yaitu 7. Jadi yang pertama kita tulis 7 dikali di dalam kurung negatif 3 ditambah 13 sama dengan 7 dikali negatif 3 ditambah 13 10. 7 dikali 10 sama dengan 70. B. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya A dikali di dalam kurung B dikurangi C sama dengan di dalam kurung A dikali B dikurang di dalam kurung A dikali C. Contoh, 10 dikali dalam kurung 7 dikurang 3 sama dengan di dalam kurung 10 dikali 7 dikurang di dalam kurung 10 dikali 3. 10 dikali 7 sama dengan 70. 10 dikali 3 sama dengan 30. 70 dikurang 30 sama dengan 40. Jadi pada sifat distributif ada dua ya, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan.